Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Gimana pendapat Bapak tentang Protestan yang selalu terpecah-pecah tiap ada tafsiran baru, buka gereja baru? Protestan terpecah-pecah. Nah, dalam historisnya sebenarnya begini. Dari mula pertama gereja berdiri, kalau baca Kisah Para Rasul dan baca surat-surat, sebenarnya gereja sudah mulai ada perbedaan-perbedaan komunitas. Karena perbedaan wilayah, perbedaan bahasa, perbedaan kelompoknya, komunitasnya. Ada yang Greka saja orang Yunani, ada yang orang Romawi saja, ada orang Yahudi saja. Ini saja sudah punya pola yang berbeda. Maka berbeda gereja Galatia dengan berbeda gereja Korintus. Tapi core belief-nya tidak berbeda. Tidak berbeda. Nah, ini hal pertama ya dalam historis. Baca Alkitab, maka saudara akan menemukan itu. Kalau core belief-nya berbeda, itu disebabkan karena apa? Misalnya ada pengikut Nikolaus yang langsung Tuhan hardik di dalam kitab Wahyu. Ada jemaah iblis yang coba menyamar di dalam mana? Di dalam gereja. Itu Tuhan langsung hukum atau diusir keluar, diekskomunikasi. Seperti itu. Nah, ini dalam konteks Alkitab. Di dalam kesejarahan juga begitu. Ada gereja yang di timur, Alexandria, Koptik, sampai sekarang masih ada, Ortodoks namanya. Ada gereja di barat, di Roma. Nah, di barat ini beragam. Ada yang berkembang lalu berkolaborasi dengan kekuasaan. Muncullah gereja Katolik Roma, Katolik yang disebut dengan Rusia, bahkan gereja England. Nah, ini perjalanan sejarah. Karena berkolaborasi, bermitra dengan yang namanya politik. Itu sebabnya banyak gereja bermain politik, itu bisa menimbulkan terjadi kemungkinan, potensi terjadi perpecahan. Berikutnya, setelah perkembangan muncul, maka ada core belief yang berbeda. Pada abad ke-14, 15, 16. Apa core belief yang berbeda? Yang pertama, yang muncul di permukaan. Yang pertama, Alkitab tidak boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, berarti melawan gereja. Nah, ini menjadi problem. Bagi siapa? Bagi jemaat umum. Karena Alkitab hanya bisa dibaca oleh para pejabat gereja. Sehingga pejabat-pejabat gereja yang menafsir, terima saja jemaat. Itu yang pertama. Maka ada Wycliffe, ya, ada penerjemah-penerjemah jemaat akhirnya dianggap melawan gereja dan akhirnya disingkirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara tentang keselamatan. Nah, ini ada yang berbeda core belief-nya. Core belief-nya tentang keselamatan. Keselamatan itu usaha saya atau anugerah Allah atau kerjasama. Nah, ini makin lama makin banyak, makin tambah, dan sekarang makin terus berkembang. Alkitab mengatakan kita diselamatkan karena anugerah. Bukan karena jasa baik saya atau jasa baik orang lain atau karena orang lain. Tapi karena anugerah Allah di dalam dan melalui Kristus. Core belief yang ketiga adalah bicara tentang iman. Iman itu bagaimana? Dari saya mempercayai satu objek, itu natural. Tapi iman itu sebenarnya bagaimana? Iman itu instrumen untuk mempercayai siapa. Dan bagaimana itu bisa ada dalam diri saya, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya Martin Luther mendapat pencerahan. Iman yang dimaksud di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Lalu dia memaparkan 95 tesis di gereja dipakukan. Sebenarnya yang dia kritisi lebih banyak masalah tradisi. Tetapi tradisi-tradisi yang muncul itu, yang dikritisi oleh Martin Luther, saya tidak bahas di dalam konteks saat ini. Tetapi itu semuanya berawal dari satu pengertian core belief yang different dengan keasliannya. Sehingga muncullah satu gerakan. Di pihak lain, pada saat yang sama, terjadi gerakan sosial politik. Orang-orang Jerman, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan gereja, ingin berdikari mandiri, tidak mau terikat berada di dalam satu konstruksi kingdom of church, kerajaan, gereja di barat. Ini saya tidak bahas tentang gereja di timur, baik ortodoks, gereja-gereja lain, di Alexandria dan seterusnya. Lalu terjadi sebuah pernyataan, kita perlu reformasi. Di gerakan lain, pada momen yang sama, terjadi gerakan revolusi sosial. Karena memang kondisi sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, ini jadi campur. Terjadilah sebuah gejolak, perubahan struktur, konsep tentang gereja. Tetapi kalau kita menelisik lebih dalam, maka sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Martin Luther, sebuah tokoh reformasi, penggerak pertama dari reformasi secara global, itu hanya untuk mengatakan kembali
kembali kepada core belief itu. Soal masalah tradisi itu seharusnya fleksibel, bukan mutlak. Yang absolut, yang mutlak jangan dibuat menjadi tidak mutlak. Yang tidak mutlak jangan dijadikan mutlak. Tradisi-tradisi itu perlu juga dikoreksi kalau tidak benar sesuai dengan core belief dari kebenaran Alkitab. Maka terjadilah gelombang berikutnya John Calvin, kemudian yang lain dan seterusnya. Nah, ketika terjadi pemberitaan firman, pemberitaan Injil, lagi-lagi mirip dengan di awal-awal. Ketika ketemu orang Afrika, ketemu orang Asia, ketemu orang India, ketemu orang Amerika, maka terjadi perbedaan. Perpecahan, kalau saya mau katakan, itu bukan perpecahan, bukan perpisahan, jadi perpisahan gereja, karena perbedaan core belief. Kalau perpecahan kan di dalam jadi berkelahi gitu. Tadinya saudara jadi bermusuhan. Ini kan kita tidak bermusuhan, tapi beda pandang. Walaupun dalam sejarah kelam gereja ada memang pertikaian terjadi dan bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi akhirnya mengalami satu perkembangan, ada gereja-gereja kedaerahan, ada gereja-gereja bersifat nasional, ada gereja-gereja yang khusus untuk di kota atau di desa. Itu adalah hal yang lumrah, memang konteks kebutuhan seperti itu. Tetapi kalau berkaitan dengan tafsir, terjadi karena apa? Pendirinya biasanya punya presaposisi. Jadi kadang-kadang pendiri dari sebuah gerakan, entah gerakan gereja apapun namanya, berdirinya denominasi apapun. Mula pertama kan dia di gereja induk. Mula pertama pasti dia di gereja induk. Tetapi selama dia ada di gereja induk, dia mendapati banyak hal yang berbeda dengan ajaran Alkitab. Berbeda dengan tradisi yang benar di dalam sejarah gereja. Akhirnya muncul kegelisahan dan orang itu biasanya sangat provokatif nggak harus negatif, sangat punya wibawa, lalu mempengaruhi banyak orang, dan akhirnya ketika dia memisahkan diri dari gereja induk menjadi gereja lain, itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Kalau misalnya dari Protestan muncul nanti gereja-gereja lain, ya, Protestan itu kan ada 3 pengertian. Ada yang mengatakan pertama, orang Kristen yang suka protes. Ada yang mengatakan Protestan itu artinya demi kesaksian Kristus. Ada yang mengatakan Protestan itu pro terhadap iman yang benar. Nah, itu 3 pengertian. Terserah daripada saudara mau pilih yang mana atau punya yang lain. Itu tergantung presaposisinya. Bagi saya itu adalah keterpisahan institusi kelembagaan gereja, karena semua di dalam naungan kerajaan Allah. Gereja bukan kerajaan Allah. Gereja hanya mewakili kerajaan Allah, dan gereja bisa berkembang, bertambah, bertumbuh, berkembang, bahkan ada yang tutup. Kenapa? Ya karena institusinya tidak berkembang, kelembagaannya tidak berkembang. Atau dia tadinya suku X, tetapi lama-lama suku itu sudah migrasi semua, dan akhirnya nama itu tidak lagi dipakai, lalu menjadi nama yang lain. Seperti itu. Itu hal-hal yang wajar. Di dalam sejarah kekristenan di Indonesia juga demikian. Lebih dari 300 sinode di Indonesia. Lebih dari 300 sinode di Indonesia. Ada yang betul-betul punya core belief-nya sama, ada yang menyimpang tapi dimasukkan di dalam kekristenan. Saksi Yehova, Unitarian, seperti itu. Jelas itu core belief-nya beda. Jelas tidak basisnya Alkitab yang diterima oleh orang Kristen sepanjang zaman. Jelas berbeda. Jelas tidak akan sama. Nah, kalau tidak sama, berbeda, ya jangan berharap akan muncul kesamaan gitu. Ada coba gerakan oikumene menyatukan semua, impossible. Gerakan oikumene harus kembali kepada gerakan untuk kembali kepada core belief yang sama. Apa yang dimaksud dengan core belief? Inti iman. Tadi Alkitab adalah firman Tuhan, keyakinan akan Bapa, Anak, Roh Kudus yang kita beri terminologi Trinitas atau Tritunggal, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian bahwa keselamatan itu anugerah. Saya dan saudara adalah gambar rupa Allah yang berdosa. Saya dan saudara adalah orang-orang yang pasti dimurkai karena Tuhan berbelas kasihan, kita beroleh keselamatan karena anugerahnya. Jadi ada prinsip-prinsip core belief yang mesti ada di dalam setiap gereja. Nah, apakah gereja-gereja yang ada sekarang itu punya core belief yang sama? Kalau tidak, karena sudah kadung diterima di dalam konstruksi berpikir hukum negara, ya menjadi sinode. Kan bukan hanya baru-baru ini saja banyak perpisahan gereja. Saya ulangi, mereka yang berpisah dari gereja induk, gereja utamanya itu karena banyak faktor. Salah satunya karena cara menafsir presaposisinya itu sudah berbeda. Yang kedua, etnis. Yang ketiga, lokasi. Yang keempat, kepentingan. Nah, itu bisa saja, kapan saja bisa terjadi.
Dan itu sejarah manusia. Jangan berpikir kalau di dalam satu gereja itu tidak ada kelompok-kelompoknya. Misalnya, di satu denominasi gereja besar, jangan berpikir di dalamnya itu tidak ada semacam sekat. Ada yang pendekatannya X, ada yang pendekatannya Y, ada yang pendekatannya Z, ada yang pendekatannya Y. Namun pendekatan-pendekatan itu tidak membuat mereka keluar, memisahkan diri, tapi tetap ada di dalam, dipayungi oleh konstruksi denominasi dengan core belief yang sama, dengan presuposisi yang sama. Jadi wajar. Maka kalau saudara bisa melihat bagaimana ada gereja yang berbasiskan Pentakosta, karismatik, ya beragam itu. Beragam. Ada yang berbasiskan Katolik, beragam juga. Beragam juga di dalamnya. Ada yang berbasiskan Lutheran, juga beragam. Beragam. Tapi core belief berdasarkan presuposisi yang diyakini kelompok itu, pasti sama. Jadi itu keniscayaan kalau tidak ada keragaman. Jadi keragaman itu keniscayaan, saudara. Jadi jangan berpikir pasti semua akan menjadi satu. Iya, satu di dalam tubuh Kristus. Jadi konsep tubuh Kristus di dalam pemikiran Alkitab itu tidak semuanya menjadi jempol. Ada yang menjadi telunjuk, ada yang menjadi kaki, tangan, telinga, tubuh, beragam. Tapi menjadi satu. Jantungnya, kepalanya itu Kristus. Kalau kepalanya bukan Kristus, nah berarti kan sudah bukan tubuh Kristus. Walaupun kepalanya Kristus, tapi dia hanya anggotanya bagian tubuh yang sana, yang kanan atau yang kiri, tetapi punya core belief yang sama, beda saja denominasinya, itu tidak menjadi masalah. Siapa yang mengikat satu kesatuan tubuh? Allah. Melalui Kristus. Dikerjakan Roh Kudus. Sifatnya apa? Kasih, kebenaran, keadilan, kesucian, kemurahan hati.